Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang anak-anak, terutama balita ya, bali 5 tahun seperti itu. Ini memang banyak hal yang harus kita perhatikan. Apalagi kalau kita adalah newbie parents ya, baru pertama kali punya anak. Waduh, ini kayak harus ngapain dengan anak-anaknya gitu ya. Karena kadang-kala kita ngerasa kayak susah-susah gampang ya ngerawat anak untuk tumbuh kembangnya itu kan banyak PR-nya. Untuk mereka yang sudah experience, maksudnya udah kayak pernah punya anak sekali, 2 kali, mungkin kayak udah terbiasa, kayaknya belajar dari kakaknya. Tapi untuk yang baru pertama kali kayak bingung, ini harus gimana gitu ya, karena takut salah langkah. Nah kalau kita ngomongin tentang kebutuhan gizi anak, terutama balita, ini kan menjadi penting ya. Penting buat apa ya? Untuk perkembangan motorik pasti, kecerdasan anak pasti, daya tahan tubuh anak juga pasti. Pokoknya banyak hal yang harus diperhatikan ketika kita ngomongin kebutuhan gizi anak. Jangan sampai kekurangan. Nah sekarang juga mungkin ada trennya adalah kelebihan gitu ya, sehingga menyebabkan obes dan lain sebagainya. Nah terus gimana sih kebutuhan gizi yang pas untuk anak-anak atau balita? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas tentang hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar balita yang kayaknya kita sering dengar di sekitar kita, tapi kita nggak ngerti ya ini beneran fakta atau mitos belaka. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Baby talk itu katanya tanda bahwa akan atau si anak ini mengalami kesulitan bicara. Anda tahu lah ya istilah baby talk. Baby talk itu kayak gimana ya kalau jadi orang tua itu biasa ngomong ke anak, kalau kita kan ngomong adek udah maem belum gitu ya. Tapi kalau sama anak kan kadang-kadang nobody knows ya, itu nggak ngerti itu ngomong apa gitu, hanya dia dan Tuhan yang ngerti gitu ya. Baby talk, jadi kayak oh iya ya, karena mungkin si orang tuanya itu kayak mencoba menirukan apa yang disuarakan oleh si anak yang memang pada saat itu belum bisa ngomong secara clear seperti manusia dewasa pada umumnya. Sehingga kayak orang tua kayak agak terlalu awkward ya kalau akhirnya harus ngomong sesuatu yang formal ke anaknya, sementara anaknya cuman baby talk gitu ya. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya orang tua juga akan ngikutin baby talk si anak gitu ya. Jadi kayak sama-sama gak jelas, yang dengerin juga gak ngerti ya itu mereka sebenarnya ngomongin apa gitu. Yang penting kayak yang penting anaknya ngerespons gitu ya. Jadi orang pikir ya udah nggak apa-apa lah baby talk, yang penting kan kita sebagai orang tua udah kasih makan, ngasih ASI dan lain sebagainya lah, susu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak baby talk itu nggak ada masalah. Tapi ada sebagian orang yang menganggap bahwa baby talk itu tanda akan mengalami kesulitan bicara nih si anak. Nah nanti akan kita bahas ya, apakah baby talk ini adalah hal yang wajar? Kayaknya wajar kok, banyak juga orang tua yang melakukan baby talk, atau kayak nggak wajar lah kalau udah apalagi usia mulai balita gitu ya, yang harusnya udah mulai bicara gitu, itu kayak masih ngomongnya nggak jelas dan lain sebagainya. Nah pertanda bahwa baby talk ini adalah tanda bahwa si anak akan mengalami kesulitan bicara. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Cepat membaca itu tandanya balita ini anak yang pintar. Nah gini ya, jadi kalau standar sekarang ya, orang kalau dulu kan TK ya, sekarang udah mulai playgroup dan ya segala macam lah. Mulai dari kayak mungkin anak-anak usia setahun kali ya, 2 tahun udah mulai diajarin masuk ke sekolah yang preschool lah ya gitu. Yang akhirnya membuat orang tua jadi kayak standarnya agak lumayan tinggi nih kalau ngomongin anak yang bisa calistung ya. Membaca, menulis, dan berhitung. Ini kayak SD itu udah bisa calistung gitu ya. Sementara kalau saya dulu kayaknya pengalaman kita generasi milenial ya, anak-anak 90-an, kayak kita belajar calistung itu benar-benar kayak waktu SD gitu ya. Dan sekarang kayak usia setahun 2 tahun itu anak-anak udah mulai belajar baca, nulis, even ngitung seperti itu. Nah tapi kan ada anak-anak yang kayaknya ini umuran segini tuh belum waktunya bisa baca deh, bisa nulis deh, bisa berhitung. Tapi kalau kita ngeliat anak, waduh usia segini kok udah mulai bisa baca, berarti anak ini tanda-tandanya bakal jadi orang yang sangat genius nih, orang yang sangat brilian gitu ya. Nah bener nggak sih kalau semisal anak-anak balita yang udah lancar banget, yang kayaknya nggak seusianya, belum banyak yang bisa baca nih seusianya, tapi dia udah mulai bisa baca, tanda bahwa anak ini, wah ini perkembangan otaknya luar biasa dan bisa jadi anak ini akan jadi very genius atau very brilliant ya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Harus tidur sepanjang malam. Nah ini kan identiknya ketika kita ngomongin seorang anak apalagi balita adalah memang nature-nya mereka adalah tidur gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tidur memang kebiasaan ya. Kalau dari bayi itu kan memang mostly
hampir sebagian besar waktu anak-anak yang bayi ya terutama itu dihabiskan untuk tidur. Tapi kalau kita ngomongin balita, normal nggak sih ketika balita ini menghabiskan waktunya banyak untuk tidur? Kan kita sering lihat ya, ada anak-anak yang balita dan mereka itu sangat aktif gitu ya. Bahkan bisa dikatakan mungkin hyperaktif, yang akhirnya membuat mereka kayak oke, kayak kecapean banget, akhirnya they need more time to sleep gitu. Mereka butuh waktu lebih untuk tidur. Nah, apakah memang ini hal yang wajar ketika kita ngomongin lebih banyak balita yang akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk tidur, atau sebenarnya tergantung aktivitas masing-masing sih. Ada anak yang aktif banget, ada anak yang pasif, sehingga mungkin anak yang pasif tidak memerlukan tidur lebih banyak durasinya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Sering ngamuk ini berarti tandanya kalau si anak ini, si balita ini nakal. Aduh ini ya, ini jadi PR banget ya, apalagi untuk yang tadi ya, newbie parents yang menghadapi anak yang tantrum gitu ya. Waduh, kita kadang-kadang nggak ngerti sih, maksudnya ini tantrum kah atau memang ya mungkin ADHD gitu ya, yang kita nggak ngerti, ternyata dia bandel, ternyata dia ADHD dan lain sebagainya gitu ya. Yang membuat kita jadi orang tua kayak, aduh ini anak bener-bener ya gitu ya. Ketika ada aja satu hal yang tidak dituruti keinginannya, dia bisa ngamuk gitu ya. Dan akhirnya kita melabeli anak ini anaknya nakal. Padahal mungkin kalau kita baca literatur ya, mungkin ternyata anaknya nakal selama ini gitu ya, yang kita kenal nakal, bandel dan lain sebagainya. Mungkin anak ini memang mungkin ada attention deficit hyperactivity disorder gitu, ADHD dan lain sebagainya, yang membuat kita jadi kayak, oh ternyata selama ini label bandel itu tidak selalu menempel pada anak-anak yang sangat atau terlalu aktif ya. Jadi kalau kita lihat ada anak yang sering ngamuk dan lain sebagainya, jangan langsung melabeli bahwa anak ini nakal ya. Oke, kita lanjut yang terakhir menurut saya. Balita itu cenderung makan makanan yang bervariasi. Nah ini kan jadi gimana dilematis ya, antara orang tua harus memberikan makanan-makanan yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, sementara kita melihat banyak sekali anak-anak di luar sana yang mereka being picky eater ya, yang membuat kayak aduh gimana ya, ngai satu makanan aja susah banget gitu ya. Gimana kebutuhan gizinya bisa terpenuhi kalau mereka tuh jadi picky eater yang harus benar-benar milih makanan. Dan sayangnya banget adalah karena zaman ya, akhirnya mereka udahlah picky eater dan mereka mau makannya itu yang like junk food, fast food, yang itu kayak aduh bikin orang tua jadi PR banget ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar balita dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar balita. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau cuma isapan jempol belaka alias mitos gitu ya. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Melisa Lilisari SPA MKes, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Meli, apa kabar? Salam, selamat pagi Mas Raden. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar perbalitaan ya. Sebelum kita bahas topik utama kita seputar penuhi kebutuhan gizi balita, kita akan lebih dahulu tahu tentang balita yang kayaknya selama ini kita sering dengar, dan ini kan jadi kayak mungkin PR besar untuk mereka-mereka yang baru jadi ibu gitu ya. Yang baru kali pertama punya anak dan usianya udah balita gitu ya. Untuk yang punya 2 atau 3 mungkin sudah ya lumayan experience lah ya. Tapi kalau untuk yang baru kan kayak aduh apa bahasanya Dok? Raba-raba gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Baby talk. Nah, baby talk. Ada lagunya ya Dok ya. Baby talk dulu bukan ya. Oke, baby talk itu tanda kesulitan bicara. Jadi kadang-kala orang tuh kayak baby talk itu hanya untuk ya for fun ya gitu ya, untuk sama anak gitu. Tapi kan kadang-kadang ada yang mengartikan baby talk tuh jangan diterusin. Tapi sebenarnya baby talk itu sendiri apa dan bisa menimbulkan kesulitan bicara nggak sih Dok sebenarnya? Oke, yang pertama tadi mitos atau fakta ya kata Mas Raden. Ini fakta sebenarnya ya baby talk. Jadi kita ngomongin perkembangan bahasa nih di anak. Jadi kan sebenarnya si anak itu dari dia bayi, dia itu sudah belajar berbahasa dengan mengekspresikan apa yang dia mau dengan awalnya kan babbling atau dia menangis. Itu kan cara dia untuk ngasih tahu ada sesuatu loh yang pengen aku sampaikan gitu. Nah kemudian seiring usianya makin bertambah, kemampuan berbahasanya juga semakin baik gitu. Seiring dengan maturitas organ yang lebih baik.
Jadi yang tadinya cuma nangis, cuma babbling, kemudian udah bisa mama, dada gitu ya. Kemudian sudah mulai membentuk kata, menyusun kata dan membentuk kalimat. Gitu. Nah sebenarnya si bayi ini dia itu belajar membentuk kata dan juga nantinya kalimat itu awalnya dengan mendengar. Yes. Jadi dia melihat gestur, mimik orang tuanya ya, atau yang mengasuh. Audionya juga. Ya. Kemudian dia mendengar, kemudian baru seiring dengan usianya bertambah dia membentuk kata. Nah, jadi kalau ngomongin soal perkembangan bahasa, kita punya yang namanya milestone. Milestone perkembangan bahasa. Jadi misalnya pada anak umur 6 bulan harusnya bahasanya udah bisa apa. Anak umur setahun bisa apa. Anak 18 bulan bisa apa. Sehingga nanti kita bisa bilang bahwa misal anaknya umurnya masih 9 bulan, anaknya belum bisa ngomong karena belum bisa bentuk kata, belum bilang minum, belum bilang makan, tapi itu normal karena memang perkembangan bahasa di 9 bulan belum membentuk kata. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di masa dia lagi belajar membentuk kata nih, nah kebayang nggak kalau misalnya yang dia dengar adalah kata-kata yang nonsens gitu ya, nggak jelas bentuknya apa. Iya, betul. Nah, memang saya ngerti sih, paham bahwa baby talk itu adalah cara orang tua yang paling gampang untuk menarik perhatian si anak. Kan misalnya kita mau ngomong sama anak atau kita mau ngajarin sesuatu ke anak, itu kan poin pertamanya kan kita harus menarik perhatian si anak dong. Gitu. Nah baby talk itu sebenarnya cara yang paling gampang, anak langsung akan pay attention sehingga kita bisa berinteraksi sama dia ya. Nah namun di satu sisi baby talk ini, apalagi kalau berkelanjutan ya, si anak akhirnya nggak belajar membentuk kata yang utuh, yang benernya gimana. Misalnya makan dengan mamam atau begitu terus ya berkelanjutan, atau baby talknya makin lama makin banyak deh nonsensnya. Nah akhirnya yang terjadi apa? Si anak tidak benar-benar belajar membentuk kata yang utuh, akhirnya berkelanjutan dengan tidak bisa membentuk kalimat, dan akhirnya saat usia misalnya 3 tahun harusnya orang-orang sekitarnya sudah tahu apa yang dia bicarakan, berdampak pada anak-orang tidak tahu apa yang dibicarakan oleh si anak itu. Gitu. Oke, jadi memang janganlah ya, maksudnya kan memang kalau kita melihat perkembangan bahasa seseorang itu kita belajar pertama itu dari mendengarkan, kan, ya. Listeningnya dulu nih. Nah kalau listeningnya dimasuki audio-audio yang ala-ala baby talk dudu-dudu itu gitu ya. Nah akhirnya juga bisa berdampak ke perkembangan bahasa si anak ya. Jadi kalau bisa gunakan bahasa yang sesuai ya. Karena mereka juga pasti akan mendengarkan meskipun responnya masih awal-awal mereka bahasnya baby talk ya, memang baby talk gitu ya. Tapi at least mereka akan jadi habit untuk mendengar sehari-hari gitu ya Dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Cepat membaca berarti si anak ini pintar. Nah ini kan jadi nggak tahu sekarang tuh jadi adu-aduan ya antara orang tua. Lomba-lombaan, cepet-cepetan baca, cepet-cepetan nulis. Jadi kayak masuk SD tuh gurunya udah wah thanks God gitu ya. Itu gimana sih Dok, betul nggak? Iya, cepat membaca ya. Oke, ini kita tergantung lihat dari sisi mana nih. Ada bisa mitos, bisa fakta. Nah jadi gini, memang kita kan seperti saya bilang tadi bahwa dalam setiap aspek perkembangan anak kita kan ada yang namanya milestone. Nah termasuk juga membaca gitu. Jadi ibaratnya kita bisa tahu nih anak kita normal gak ya. Kita lihat usianya, kita lihat milestone untuk usianya. Apabila sesuai berarti perkembangannya sesuai untuk usianya. Nah kalau anak yang terlambat berarti harusnya dia bisa di milestone itu namun dia belum. Atau kalau dia terlalu cepat berarti dia maju dari milestone-nya. Nah kalau kita ngomongin soal membaca nih, ada milestone-nya juga. Ada ya? Nah jadi misal anaknya umur 5 tahun. Milestone-nya belum membaca sih, belum mampu membaca kalimat gitu belum. Nah, namun si anak sudah bisa. Nah, itu mungkin kita bisa bilang, oke, dia maju ya dari milestone-nya, gitu. Jadi bisa jadi ya, tekankan lagi bisa jadi si anak memiliki IQ yang ya di atas rata-rata, bisa jadi. Namun hal ini tidak bisa kita lihat dari sisi itu aja, karena satu aspek perkembangan itu banyak. Nah bisa jadi atau banyak juga anak-anak yang memiliki IQ superior atau gifted itu malah memiliki kesulitan membaca di awal-awal gitu. Jadi kita nggak bisa lihat dari situ. Atau ada anak yang memang pintar membaca, namun ada aspek-aspek lain yang juga
berkurang lah ya. Nah, ini juga menjadi penting agar orang tua tidak berlomba-lomba hanya di sisi membaca saja, karena bisa jadi menjadi tekanan buat si anak. Betul. Kira dampaknya apa? Menimbulkan resiko gangguan perkembangan di yang lain, mental misalnya begitu ya. Oke, jadi memang intinya adalah setiap anak ini pasti punya milestone masing-masing. Jadi harus diukur sesuai atau tidaknya dengan milestone secara universal ya. Jadi ada toleransinya gitu ya dok ya. Jadi kalau udah jauh banget berarti ada sesuatu yang ada something wrong nih gitu. Tapi jangan memaksakan juga untuk adu-aduan ketemu sama sesama moms gitu di luar. Anak aku 2 tahun loh udah bisa baca gitu. Jangan kayak masa anakmu 5 tahun belum bisa baca? Iya ada sesuatu deh, enggak gitu. Jadi ngegosip kita ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Harus tidur sepanjang malam. Betul nggak sih kalau harus tidur gitu? Harus tidur sepanjang malam ya. Ini sama nih, mitos dan fakta. Jawabannya tergantung usia anak. Nah itu intinya. Kalau misalnya anaknya masih bayi di bawah 1 tahun ya. Yang pertama-tama sebelum kita ngomongin tidur terbangun malam tadi. Kita ngomong juga soal waktu tidur. Jadi setiap anak ini beda-beda waktu tidurnya. Semakin usianya bertambah, waktu tidurnya semakin berkurang. Ya, jadi misalnya kalau di bawah 1 tahun, mungkin dia butuh tidur sekitar 16 jam sehari. 14 sampai 16 jam itu termasuk nap time, tidur siang. Dan juga mungkin masih terbangun 2 atau 3 kali di malam hari. Terus kemudian anak 1 sampai 2 tahun berkurang sedikit, sekitar 12 sampai 14 dengan nap time. Dan kemudian masih bisa terbangun 1 sampai 2 jam sehari. Dan biasanya anak usia 2 tahun ke atas waktu tidurnya di sekitar 12 jam sehari dan bisa ada nap time, bisa enggak, dan sudah tidak terbangun lagi malam hari. Nah, memang waktu tidur ini penting banget, apalagi sekarang sebenarnya lagi happening banget ya, masalah tidur nih, gangguan tidur pada anak. Nah, kenapa? Karena sebenarnya waktu tidur ini adalah periodenya si anak itu perkembangan pesat-pesatnya nih, pertumbuhan sel saraf otak. Jadi itu adalah hal yang harus dipenuhi banget. Nah, jadi kalau dibilang waktu harus tidur sepanjang malam tergantung usianya. Kalau usianya udah di atas 2 tahun, mungkin sebaiknya sudah tidur sepanjang malam, sudah tidak terbangun lagi. Disesuaikan usianya gitu ya dok ya, tidak harus suruh tidur terus gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Sering ngamuk, berarti ini anak nakal nih, kayak harus bandel nih, cubit nih, dijewer tuh. Ini kan ya udah, itu template banget orang tua atau gimana? Benar-benar. Iya ya, judgmental banget ya. Iya, betul. Ya ini aku jawabnya mitos atau fakta. Jawabannya mitos ya. Jadi yang pertama-tama kalau sering ngamuk, oke, kita ngomonginnya soal perkembangan emosional ya. Nah, ini sebenarnya orang tua harus tahu dulu bahwa anak-anak terutama 3 tahun pertama, 1 sampai 3 tahun lah terutama ya. Itu kan memang perkembangan emosinya sangat belum matur. Sangat belum matur. Kita aja yang dewasa kadang belum matur ya. Iya, kadang juga kita suka ngamuk-ngamuk ya. Nah, ini apalagi mereka itu lagi berkembang, sifat otonomnya, mau ngatur sendiri. Dan itu sulit banget menerima penolakan, penundaan. Nanti dulu ya, nggak boleh tuh, nggak bisa terima. Gitu. Dan mereka kan belum pinter meregulasi emosinya, sehingga jatuhnya akhirnya tantrum gitu ya. Nah, sementara anak yang tantrum ini kan bentukannya bisa macam-macam ya, bisa sampai heboh banget, nggak cuman ngamuk-ngamuk di lantai, bahkan mereka bisa nyakiti diri sendiri, atau mukulin orang-orang sekitar, atau kalau misalnya lagi di mall, terus mereka minta mainan, terus orang tuanya enggak ya. Itu mainannya bisa diberantakin semuanya. Malah lebih mahal biayanya. Ya pokoknya bisa tampilannya bisa gitu banget gitu. Nah ini kan yang sering dilabeli dengan anak nakal gitu. Atau padahal adalah karena mereka memang maturitas emosionalnya belum bagus. Ditambah juga mungkin kemampuan berbahasa atau mengekspresikannya juga belum sempurna. Jadi kalau mau apa-apa tuh belum benar-benar bisa deliver message-nya apa gitu. Ditambah lagi kalau memang ada anak berkebutuhan khusus, misalnya ada kayak tadi ya, apakah ada ADHD atau autis atau anaknya memang gangguan berbahasa ekspresif gitu, pasti akan lebih struggling lagi ya. Kemudian ditambah lagi nih, kadang-kadang emang anak umur 1 tahun sampai 3 tahun itu kan struggling banget nih soal meregulasi emosi. Nah, bisa jadi yang sering terjadi adalah si orang tua atau pengasuh
juga tidak membimbing si anak untuk belajar meregulasi emosi. Nah, itu. Sehingga yang terjadi adalah anak merasa kebutuhannya tidak pernah terpenuhi, apa yang dia mau tidak bisa, dan dia juga tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan apa yang dia mau. Akhirnya menjadi perilakunya akan terlihat seperti nakal gitu. Tapi saya nggak setuju dibilang nakal ya. Betul Gitu. ya. Oke, jadi Gitu. memang ini PR-nya orang tua dan pengasuhnya ya untuk Iya, mengerti untuk bahwa si tahu. anak ini sedang memvalidasi dirinya seperti itu dan akhirnya tidak terespon dengan baik, ya udahlah akhirnya cap nakal itu jatuh kepada anak ini. Iya. Oh, sangat luar biasa. Kita ke yang terakhir ya, Dok ya. Balita cenderung makan makanan bervariasi. Ini bingung nih antara bervariasi atau ada anaknya juga picky eater gitu, Dok. Iya Gimana betul. tuh? Ini sebenarnya mitos ya. Oh, mitos. Berharap sih demikian Iya, ya Mas. itu harapannya semua Iya, orang tua orang ya. tua ya. Tapi yang terjadi dari penelitian ataupun yang saya lihat di praktek sehari-hari, justru anak umur setahun ke atas itu udah beda pola makannya. Mereka tuh udah cenderung mulai milih-milih. Tuh. Udah cenderung udah tahu aku enaknya yang ini aja, yang itu aja. Nah, dan sementara preferensinya mereka sering direspon dengan orang tua, ya udah ngasih makannya itu aja, soalnya anaknya cuma maunya itu. Yang penting makan. Yang penting makan. Akhirnya menyebabkan variasi makanannya jadi semakin sempit. Tuh. Tidak terlalu bervariasi. Nah, jadi itulah gangguan makan yang sering anak umur setahun. Sering ya, makanya hari ini kita mau bahas tentang gimana memenuhi kebutuhan gizi anak supaya mereka mau makan yang beragam dan kebutuhan gizinya tercukupi ya, supaya mitos ini terjawab gitu ya, Dok ya. Oke, thank you ya, Dok ya, sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh menghubungi kami di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara mencukupi kebutuhan gizi anak terutama balita gitu ya. Kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Melisa Lilisari SPMKes, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Oke, Dok, kita lanjut lagi. 0 sampai 5 tahun ini kan sering kita dengar istilah periode emas gitu ya. Seperti tema kita hari ini. Sebenarnya periode emas itu periode yang kayak mana sih? Maksudnya apakah harus benar-benar harus perhatian banget orang tua atau gimana sih, Dok? Iya, sebenarnya pasti semua orang juga udah tahu ya. Iya. 1000 hari pertama kehidupan gitu. Nah, terutama tadi kan 0 sampai 5 tahun, terutama 2 tahun pertama. Jadi dari dalam kandungan sampai 2 tahun pertama. Kenapa sih dibilang periode emas? Karena itu adalah masa kritis si anak mengalami pertumbuhan yang pesat-pesatnya. Yang paling genting apa nih? Selain pertumbuhan fisik ya, pertambahan berat badan, pertambahan panjang badan, lingkar kepala. Yang paling genting itu adalah pertumbuhan otak, sel saraf otak. Nah, kita kan pasti semua orang pengennya punya orang dewasa yang IQ-nya bagus-bagus gitu ya. Nah, itu kayak goal gitu kan. Semua orang pengen ya goalsnya IQ-nya masih bagus, IQ-nya bagus gitu. Nah, itu IQ itu dibentuk di 2 tahun pertama. Nah, jadi segala macam hal nutrisi, stimulasi gitu ya, dan ada faktor genetis sedikit, itu akan mempengaruhi pembentukan IQ di terutama 2 tahun pertama. Dibilang periode emas karena 80% nih perkembangan otak selesai di usia 2 tahun. Jadi kan bisa dibilang 80% IQ-nya fix nih di usia 2 tahun. Paling nambah dikit 3 sampai 5. Nah, untuk perkembangan otak yang sangat penting itu di 2 tahun pertama sampai selanjutnya, yang paling penting itu apa sih? Berarti nutrisi itu penting berarti, Dok? Ya, sebenarnya ada 3 faktor penentu ya. Genetik, lingkungan itu stimulasi dan nutrisi. Tapi genetik kecil lah ya. Mungkin yang lebih utamanya kita pay attention-nya yang 2 nih, nutrisi dan stimulasi. Nutrisi dan stimulasi. Kalau genetik kan sesuatu yang kita tidak bisa modifikasi ya, nggak bisa diapa-apain. Kan berarti kalau stimulasi dan nutrisi itu yang bisa diapa-apain, maksudnya dimodifikasi dan diperbaiki kan, seperti itu. Seperti tema kita hari ini. Ngomongin nutrisi, sebenarnya ini juga banyak, Dok. Maksudnya di luar sana itu kayak harus ngasih makan yang seperti layaknya orang pada umumnya, pada anak-anak itu, terutama balita itu udah bisa kayak makan orang dewasa atau kayak ada tadi ya di segmen sebelumnya ngomongin milestone-nya juga nggak sih kalau untuk makan anak gitu, Dok? Ya, kan tadi
karena nutrisi itu penting banget. Nah jadi kan makanya si anak kan belum bisa menyediakan apa yang harus dia makan. Beda sama kita kalau mau diet udah tahu ya. Sendiri masak gitu. Nah karena itu penting banget sih orang tua atau pengasuh memang benar-benar menentukan apa sih yang akan masuk ke badan si anak hari ini gitu. Nah perlu diingat bahwa nggak ada satu jenis makanan tunggal yang sifatnya kayak makanan dewa. Makan ini aja tuh DHA-nya tinggi, udah itu aja bagus gitu. Atau makan yang ini aja, yang itu proteinnya bagus banget, itu lemaknya tinggi. Nah perlu diingat bahwa tidak ada satu jenis makanan tunggal, karena itu perlu bervariasi. Nah yang paling penting nih bukan paling penting juga, maksudnya yang benar-benar harus diperhatikan adalah dari komposisi nutrien yang diberikan kepada si anak. Jadi kan idealnya dia mengandung karbohidrat sebagai sumber energi sekitar 55-60%. Jadi kira-kira kalau kita kan tahu isi piring ya. Nah si anak juga kita bayangkan aja ada isi piringnya. Nah isi piringnya itu setengah lebih karbo. Nah kemudian sekitar seperempatnya protein. Yang mana proteinnya adalah mostly protein hewani, ya karena asam amino esensialnya itu bagus banget. Nah kemudian seperempatnya lagi sekitar lemak lah ya. Sumber-sumber lemaknya jangan dilupakan. Kemudian ada dairy dan berbagai sayuran dan buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah itu yang dijaga komposisinya. Jangan cuma makanannya karbo doang, proteinnya cimit ya. Atau kayaknya itu refleksi orang tuanya ya. Karena orang tuanya makanya karbo dan ya. karbo gitu. Ya, itu nasi tambah mie lagi ya gitu. Pasta gitu, udah itu habitnya kita ya. Jangan ditularkan ke anak gitu ya. Bener. Nah tapi Dok gini, itu kan kalau dilihat ya ada karbo, protein dan lain sebagainya. Itu kan berarti kayak kombinasi ya, mix gitu kan. Nah tapi kan banyak orang tua yang akhirnya kayak mungkin ini masalah di awal-awal ya. Di awal-awal kelahiran itu tentang ASI eksklusif gitu ya. Kan itu kayak ya tidak ada makanan yang tunggal yang jadi dewa sih seperti tadi Dokter Meli sebutkan. Tapi kan kalau di awal-awal kelahiran kan pasti mereka butuhnya ASI eksklusif. Nah ini kan jadi dilema kalau ada ibu yang baru melahirkan dan menyusui tapi ASI-nya nggak keluar secara maksimal gitu kan. Nah ASI eksklusif itu peranannya juga untuk nutrisi anak meskipun hanya ASI eksklusif gitu ya. Itu bisa mencukupi yang tadi karbo, protein dan lain sebagainya atau gimana? Oke, jadi ini berarti 6 bulan pertama ya. Rekomendasinya 6 bulan pertama memang pertamanya itu adalah ASI. ASI dulu nih, ASI eksklusif dulu. Kalau misalnya orang tuanya punya problem dalam menyusui, segera selesaikan. Misal putingnya lecet atau anaknya tidak bisa menyusui langsung, nah itu diselesaikan. Karena kita pengen anaknya ini berhasil dulu nih ASI eksklusifnya. Nah dalam perjalanannya memberikan ASI, ternyata dicurigai si ASI-nya nggak cukup nih, nggak keluar atau apa. Nah jangan ragu-ragu untuk segera konsultasikan. Supaya bisa dilihat, dievaluasi kira-kira problemnya di mana. Karena pertama-tama memang kita memperjuangkan kalau bisa ASI eksklusifnya sukses deh. Karena di situ memang tidak ada nutrisi yang lebih baik deh daripada ASI. Gak ada yang bisa bikin yang sama persis kayak ASI itu gak ada gitu. Kalau ada yang penting setir ke sufor. Nah, jadi supaya ASInya diperjuangkan dulu nih. Pokoknya maksimal mungkin kalau ada masalah entah merasa ASInya kurang. Jangan ragu-ragu untuk segera konsultasi karena biar dievaluasi dan dicari solusinya segera. Nah, pada beberapa kondisi di mana ASInya memang benar-benar tidak bisa mencukupi kebutuhan si bayi ya, sehingga kenaikan berat badannya tidak baik, begitu kan mengancam juga nih bagi si anak. Nah, di situ baru rekomendasinya bisa diberikan opsi-opsi lain seperti susu formula atau makanan pendamping empasi yang diberikan tapi paling cepat 4 minggu itu juga 4 bulan itu juga dengan memperhatikan kesiapan oromotor si anak. Nah pokoknya usaha dulu ya. Usaha dulu karena itu nggak ada gantinya tuh ASI. Betul itu satu-satunya ciptaan Tuhan. Iya. Gitu ya, Dok. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya nih ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 290-3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat ini, kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan gizi anak atau balita. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Melisa Lilisari SPAMKes, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Nah, ini kadang-kala kayak orang tua tuh ya, mereka tuh banyak yang ngeset bahwa oh anak ini harus makan sehat. Meskipun kenyataannya nggak ngerti ya nanti itu sehat atau nggak sehat atau anaknya suka atau nggak suka. Tapi kayak salah satu yang jadi standarnya orang sehat itu kan selain bahan makanannya adalah cara mengolahnya, Dok. Jadi kayak selama ini kita ngerti, oh kalau ini bahan bagus tapi kalau digoreng sama aja. Apalagi digorengnya pakai minyak jelantah gitu. Minyak udah berapa kali dipakai gitu ya. Oh harus gimana? Harus direbus atau dikukus gitu. Nah sebenarnya cara masak ini ada pengaruh nggak sih ke kebutuhan nutrisinya si anak gitu ya. Kalau kita ngomongin kayak, oh ini makanan sehat, sayur-sayuran gitu ya. Tapi akhirnya kayak, oh ini cara mengolahnya jadi begini, jadi kurang dari nutrisinya. Ada nggak sih aturan atau pola kayak, oh harus direbus, oh harus dikukus, oh nggak boleh digoreng atau gimana tuh? Oh iya, tentu ya sebenarnya cara mengolah makanan juga mempengaruhi kualitas makanan akhir yang mau diberikan pada seseorang anak gitu ya. Misalnya kayak tadi, kalau kita udah yang tipis-tipis terus digoreng, akhirnya kandungannya mungkin lebih banyak lemaknya. Seperti itu kalau kita. Kalau di anak direbus atau dikukus. Oke, mungkin concernnya gini, kalau dia direbus, nah ada vitamin-vitamin yang terkandung di sayur atau buah yang larut dalam air mendidih, yang tadi air panas tadi, yang mungkin akhirnya jadi berkurang ya ke makanan yang akan disajikan ke si anak begitu. Oke, jadi memang harus pinter-pinter orang tua jangan hanya ngelahirin ngasih makan ya, tapi harus ada ilmunya juga gitu ya. Jadi belajar terus. Iya betul. Mau makan ini nggak apa-apa lah, makan kentang. Iya nggak apa-apa, kentang dimakan bagus gitu. Tapi akhirnya jadi French fries, digoreng sampai kering banget gitu ya. Nah jadi kan jadi dilema juga gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin anak yang akhirnya kayak tadi dokter Meli sebutkan, ya udah yang penting makan gitu ya. Oh maunya French fries dok gitu ya. Udah aku gorengin aja French fries seharian. Ya nggak gitu juga konsepnya gitu benar. ya. Nah kan akhirnya kayak ya daripada nggak makan dok. Nah ini kan jadi masalahnya yang picky eaters ya gitu ya. Sebenarnya picky eaters itu hal yang wajar terjadi pada anak-anak karena mungkin mereka ya tadi dokter Meli sebutkan mereka itu bukan orang yang menghidangkan. Mereka hanya dihidangkan dan ketika mereka kayak comfort to one taste gitu ya. Udah kayak nyaman di satu rasa. Ya udah mereka kan stay di situ sehingga akhirnya ketika orang tua mau memvariasikan makanannya mereka reject gitu dok. Gimana tuh? Picky eater ya, gangguan makan gitu ya. Nah sebenarnya ini hal yang sering banget ditemui terutama anak udah usia setahun ke atas. Betul. Nah sebenarnya sebelum kita melabel si anak picky eater harus benar-benar dilihat dulu nih. Ini dia tuh gangguan makannya apa sih sebenarnya? Apakah memang benar picky eater? Kalau picky eater itu memang variasi makanan itu sedikit sekali, kurang dari 15 jenis. Oh, makanan 15 jenis itu yang dia makan atau yang coba dihidangkan oleh orang? Yang dia makan. Nah, yang dia mau makan pada akhirnya. Nah, sementara yang ada juga jenis-jenis lain yang sebenarnya masih masuk dalam kategori normal. Misalnya anak di atas 1 tahun, mereka memang sudah mulai muncul tuh yang namanya neofobia. Mereka neofobia, takut sama sesuatu yang baru. Neofobia. Jadi kalau ada sesuatu yang baru itu lebih gak usah lah, reject aja. Udah yang nyaman aja, yang kayak biasa aja. Sukanya ayamnya digoreng kriuk gitu. Udah ayam goreng kriuk aja. Itu aja. Kalau mamanya nanti nyediain daging, ribet daging. Ngunyahnya susah gitu ya. Padahal belum pernah merasakan sama sekali. Atau belum pernah atau sedikit kesempatan untuk merasakannya. Nah kalau yang ini sebenarnya masih normal. Ini memang habitnya anak setahun ke atas. Sehingga yang perlu dilakukan orang tua dalam menyikapinya adalah dengan sabar aja, kenalkan aja terus. Biasanya sampai lebih dari 10 kali, 10 sampai 15 kali teorinya. Dikenalkan terus-terusan, anaknya akhirnya akan mau. Itu memang habitnya anak setahun ke atas. Atau bisa jadi juga mispersepsi. Orang tua ngerasa anaknya picky eater banget loh dok gitu. Ternyata standar orang tua emang tinggi banget ya. Anaknya mau makannya bener-bener banyak gitu Pak. Which is belum untuk usianya. Memang mereka memang nature-nya masih neofobia itu. Masih satu-satu dikenalkan.
Oke, jadi memang mungkin jangan langsung melabeli picky eater, mungkin aja dia ya kan namanya anak-anak belum pernah mencoba gitu ya. Jadi takutnya jangan menyerah untuk mencoba ya. Betul. Jadi mungkin mereka mengalami neofobia. Jadi takut untuk merasakan hal-hal yang baru. Kalau saya bukan neofobia, Dok, PHP fobia. Aduh, berat itu. Oke. Nah, Dok, tapi kalau kita ngomongin kesehatan si anak ya, jadi kan standar sekarang gitu tuh kalau untuk orang dewasa itu kan BMI ya, body mass index, itu indeks massa tubuh. Nah, untuk anak-anak ini kan kayak ini yang terjadi di masyarakat kita. Jadi kayak kalau kita ngomongin anak ini nutrisinya tercukupi dengan baik, itu tandanya anaknya akan gendut ya. Kalau anak yang kurus ini nutrisinya nggak ada nih ya gitu kan, kayak ini orang tuanya ngasih makan apa sih gitu ya. Langsung dijudge ya. Dijudge-nya gitu. Ya, memang judgement tuh sekarang di mana-mana tuh kejem ya, Dok. Ya. Netizen tuh kejem gitu. Nah, kalau kita ngomongin pasnya gitu ya. Apa sih berat tubuhnya si anak gitu kan. Kalau tadi ngomongin milestone berarti harusnya BMI si anak ada milestone-nya juga dong, dalam artinya kayak oh di usia segini Standarnya dengan gitu ya. standarnya gitu ya, dengan nutrisi yang segini. Itu bisa kelihatan nggak sih dari bentuk tubuh, berat badan dengan kecukupan gizi atau nutrisi si anak gitu? Oke. Jawabannya bisa tentunya. Bisa. Okay. Jadi memang kita di anak itu punya standar grafik pertumbuhan, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang sesuai untuk usianya. Dan sesuai usia dan jenis kelamin. Nah kalau untuk di bawah 5 tahun mungkin masih makainya berat badan sesuai usia, tinggi badan sesuai usia, dan lingkar kepala. Dan berat badan sesuai dengan tinggi badan, ideal enggak gitu. Kalau di atas 5 tahun mungkin sudah mulai pakai BMI sama seperti dewasa ya. Nah itu tuh ada grafiknya. Jadi kita bisa bilang si anak ini sebenarnya pertumbuhannya normal atau enggak gitu ya. Kita mengacu pada si grafik itu. Nanti tinggal diplot aja untuk usia dia, untuk usia berat badannya. Di dalam grafik itu normal atau tidak. Itu satu. Nah jangan lupa yang keduanya. Dilihat juga bagaimana tren grafiknya. Jadi nggak bisa dilihat cuma satu waktu. Dilihat juga sebelum-sebelumnya gimana. Apakah memang grafiknya itu naik, berarti anaknya growth, bertumbuh. Atau kalau ditarik titik satu, oke. Tapi sebenarnya tadinya dia di atas, jadi sebenarnya dia udah turun. Nah jadi dua hal itu yang harus diperhatikan. Saat ini dan bagaimana trennya. Nah, itu kalau dia up and down gitu bisa jadi, Dok? Bisa tapi dia punya polanya bagaimana ya up and down yang masih wajar gitu ya. Nah itu kita punya dua grafik itu untuk mengetahui nih si anak kita sebenarnya normal atau enggak ya. Jadi nggak ngebandingin kok kok sepupunya kok gendut banget, kok kayak sehat banget, kok yang ini enggak. Nggak diurus nih sama orang tuanya nih, nggak dikasih makan nih gitu ya. Suruh kerja mulu di rumah gitu ya. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram aku bacakan ya, ini dari Mbak Sally nih ya. Dokter nggak usah nengok, nanti tengkleng, aku bacakan aja ya. Ini kayaknya pertanyaannya singkat nih. Dok, kalau anak gizinya nggak tercukupi karena perkara picky eater, baru kita bahasnya. Apa bisa pengaruh ke motorik atau sensorik atau mental health anak? Wah, semuanya diborong nih ya. Kalau picky eater bisa pengaruh ke motorik, sensorik atau mental health anak. Nah ini mental health kan sekarang lagi isunya berkembang ya. Anak pun juga gitu. Nah ini pengaruh nggak sih, Dok? Iya, ini pertanyaannya bagus banget ya. Karena untuk menjawabnya ini mungkin satu SKS sendiri. Bercanda Bu, ini bagus banget pertanyaannya. Nah jadi jawabannya iya. Jadi picky eater ini yang pertama kita pastikan dulu ini anak bener nggak picky eater. Gitu kan, diagnosanya dijelaskan dulu benar tidaknya picky eater. Kalau memang picky eater ditata laksana, dia ada caranya. Bagaimana cara approach ke anak yang picky eater. Nanti boleh dikonsultasikan dengan DSA-nya mungkin ya. Nah dan kemudian kalau dia tidak ditangani nih, kayak tadi kata yang pertanyaan di Instagram. Mbak Sally. Ibu Sally ya, nggak ditangani. Berpengaruh nggak ke motorik? Apalagi tadi mental gitu ya. Jawabannya tentu bisa. Kenapa? Karena kalau nutrisinya, kalau dia picky, variasi makanannya kecil, resiko kekurangan nutrisinya tinggi, akhirnya pertumbuhannya juga resiko terganggu nih. Kalau pertumbuhannya terganggu, otomatis perkembangannya juga punya resiko untuk terganggu. Dan satu lagi mentalnya ini terganggu dari mana ya gitu ya. Ya makanya kan ini kan makanan. Ini kan makanan dengan mental ya. Nah ternyata dari penelitiannya ini tuh lebih banyak ngaruhnya dari orang tua atau pengasuh, kecemasan atau stres. Orang tua kan punya stres sendiri ya, atau pengasuh menghadapi si anak yang punya gangguan makan. Nah stres itu tuh dirasakan juga oleh si anak. Oh nular ke anak ya? Dirasakan. Dia bisa melihat, membaca dan
ini ibunya udah mulai stres nih, ibunya sudah mulai naruh tekanan nih sama dia. Atau apalagi kalau misalnya anaknya udah besar lagi, terus ibunya, ya kamu sih makannya nggak mau, nggak kayak sepupu kamu tuh si ini. Nah udah mulai kan, jadi memang rentan banget sih. Gangguan makan ini rentan banget berdampak pada gangguan mental si anak. Aduh, yang kita pikir kayak ya udah semacam udahlah cuma makan aja gitu ya. Tapi hati-hati hati sebenarnya banyak aspek yang bisa terpengaruh. Wah serem juga ya picky eater ya. Emang kalau benar-benar didiagnosis picky eater ya, bukan neofobia dan lain sebagainya tadi ya. Iya, yang neofobia juga bisa begitu. Kayak tadi ya mispersepsi misalnya, atau orang tuanya merasa langsung kok anaknya nggak mau makan nih, beda banget ya sama kakaknya. Nah si anak yang menerima respon demikian tentu. Ternyata efeknya sangat luar biasa ya, hanya perkara makan. Hanya perkara makan, efeknya gede. Sensorik, motorik, bahkan mental health anak. Aduh ini serem banget ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Sally ya. Kalaupun anaknya picky eater, aduh harus segera ditangani ya, supaya tidak merembet kemana-mana. Terima kasih ya Bu Sally ya. Oke Dok, kita harus break lagi, aduh kayaknya cepet banget ya. Kita nanti ketemu lagi di segmen terakhir ya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Dr. Melisa Lilisari SPAMKes, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM ya. Ini ada DM dari Ibu Fardiba. Nah, Bu Fardiba ini mau tanya nih Dok, untuk mengatasi kendala susah makan pada anak, ada nggak sih bahan-bahan yang bisa dikonsumsi gitu ya? Semisal kayak, ini bukan brand ya, ini bahan kali ya Dok ya. Kalau kurkuma itu bahan, ada bahan Dok? Bahan aktifnya ya? Bahan aktifnya ya, gimana Dok? Oke, ya ini jawabannya, ini pertanyaan bagus banget. Karena ini adalah pertanyaan hampir setiap hari ada di praktek aku. Jangan-jangan ini pasiennya dokter lagi ya? Terutama sampai sepertinya aku tuh pengen ngasih jawaban tapi naruh di belakang kepala. Aduh baca Bu. Template ya gitu, gak usah, ini udah kayak jadi visi misi ya. Iya. Jadi karena gini, karena pada prinsipnya kan sering banget tuh nanti, Dok ada nggak Dok? Ngasih apa kayak Dok biar anaknya tuh mau makan gitu. Nah jawabannya mungkin gak ada. Karena kalau ada enak banget ya mengasuh anak ya. Dikekep aja 2 detik, tak, udah selesai. Beres sebuah gangguan kesulitan makan. Betul. Orang tuanya pun aman damai, mental sehat ya. Betul. Nah jadi memang yang harus dilihat adalah sebenarnya nih gangguan makannya kenapa dulu. Karena beda penyebab, beda juga tata laksananya. Nah, itu mungkin jawabannya. Jadi beda penyebab, beda tata laksananya. Harus seperti apa? Harus konsultasi ke DSA dulu ya untuk mengetahui penyebabnya apa. Jadi harus digali dulu nih, kenapa kira-kira penyebabnya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Fardiba ya. Nah, ada lagi nih Dok. Wah, ini rame ya DM ya. Oke, ini dari Ibu ya kali ya, Ibu Rida Nofrizal ya. Dok anak atau Bapak, sorry ya Pak kalau salah sebut, soalnya ini gabungan kayak nama cewek dan cowok. Dok anak saya makan, Dok anak saya itu kalau makan diemut dan lama banget, itu baiknya gimana ya? Aduh. Gimana nih Dok? Ini masuk kayaknya banyak masalah nih anaknya. Gimana nih Dok? 1 jam sendiri ya? 1 jam sendiri ngemut ya? Iya bener. Kita ngomonginnya juga bahasa 1 jam sendiri. Iya 1 jam sendiri Dok. Aduh gimana nih Dok? Iya, ini juga common problem, masalah yang sering juga pada anak-anak. Dan memang ini harus dievaluasi panjang sih. Ini nanti satu SKS sendiri kita ya. Betul, oke. Kira-kira ngemutnya kenapa? Apakah memang si anak belum lapar? Jadi udah dikasih makan, jadi anaknya bete, tapi baiknya itu cuma dengan ngemut doang. Atau memang anaknya memang ada gangguan motorik. Ya, memang gangguan sensori motor yang emang harus ditata laksana untuk membantu dia mengunyah gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bapak Ibu Rida Nofrizal ya, seperti itu. Aduh Dok, ini kita cuma sisa waktu 3 menit dong terakhir ya. Nah, ini gini, kalau akhirnya anak ini mengalami susah makan, kan seringkali orang dewasa itu mengakalinya dengan pemberian multivitamin lah dan lain sebagainya. Nah kalau untuk anak-anak perlu nggak sih seperti itu Dok? Multivitamin ya? Iya. Nah multivitamin ini sebenarnya yang hanya vitamin yang direkomendasikan untuk diberikan pada anak, terutama 2 tahun pertama, itu sebenarnya hanya vitamin D dan zat besi, dan vitamin A yang 6 bulan sekali. Nah hanya itu aja yang rutin diberikan. Kalau untuk yang lain-lain,
vitamin C, vitamin lain-lain, vitamin E dan lain-lain. Itu case by case, tergantung masalahnya apa. Anaknya nggak mau makan buah sama sekali, nggak mau makan sayur-sayuran sama sekali. Oke, berarti si anak mungkin mengalami resiko gangguan vitamin, kekurangan vitamin C. Nah, situ baru kita berikan. Atau sebenarnya yang lebih ideal lagi diperiksa dulu kadar vitaminnya, kurang nggak? Kalau kurang dia diberikan. Jadi nggak rutin ya. Nggak rutin ya. Oke, karena yang real foodnya itu lebih penting ya. Tapi kalau kita ngomongin kayak, oke anak ini harus makan buah, harus makan sayur. Kan nggak harus selalu ngomongin multivitamin yang instan ya. Bisa nggak sih kayak pendekatannya seperti apa sih dok? Harus kayak harus gini ya. Kayak nanti kalau kayak reward and punishment kan nggak boleh kan sebenarnya gitu. Itu gimana untuk supaya pendekatannya atau supaya bertahap si anak kah? mau makan sayur gitu atau makan buah ya. Nah, itu sebenarnya berlaku juga untuk semua jenis makanan apapun. Ada anak yang nggak mau makan sayur buah, ada anak yang malah nggak mau makan daging gitu. Ada anak yang maunya cuman makanan kriuk doang, nggak mau yang berkuah atau malah sebaliknya. Nah, untuk apapun itu secara umum nih pendekatannya adalah tetap memperkenalkan. Nah, tetap memperkenalkan dengan pendekatan yang sesuai usianya. Kalau anaknya umur setahun ke atas mungkin sudah bisa dirayu-rayu, dibikin moodnya happy, dibikin lapar, atau bisa disubstitusi. Senengnya misalnya ayam, nggak mau daging. Oke, dagingnya digabung dulu sama ayam deh. Dagingnya 20%, ayamnya 80%. Tapi konstan terus. Lama-lama persentasenya banyakkan daging. Sampai akhirnya udah daging semua, udah lupa sama ayamnya. Nah kira-kira gitu sih secara umum. Tapi kalau kayak, pingin kita mau ngasih makanan ini yang sehat, tapi dia kayak sukanya yang agak asin-asin, sebenarnya asin-asin kan nggak bagus dalam jangka waktu yang lama. Boleh nggak kita kasih yang asin, tapi harinya secara gradual kita kurangin gitu? Ya bisa itu seperti tadi ya, seperti kayak ayam dan daging tadi bisa. Jadi anaknya maunya cuma yang asin doang, nggak suka yang manis, ya udah kita kenalkan yang manis dibarengin sama yang asin. Nanti lama-lama si asinnya sudah sedikit, si manisnya yang lebih banyak dan akhirnya manis semua. Ini misal seperti itu. Oke, jadi jangan langsung kayak pukul harus makan ini ya dek. Iya. Nah, nanti malah trauma dan akhirnya malah ya itu nggak mau makan sama sekali ya. Oke, terima kasih Dr. Melis. Sebenarnya banyak mau kita bahas tapi waktu juga next time kita harus ngobrol lagi kayaknya 10 jam ya kita harus ngobrol ya. Thank you Dr. Melis, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Melis. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Badlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda dan anak Anda dengan mengonsumsi makanan yang sehat supaya nutrisinya tercukupi dan terjaga dengan baik. Anda sehat, anak Anda sehat, Anda semua bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih Dr. Melis.